Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adinda Jessica dari kelas keperawatan tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan NIM 0414401039. Di sini saya akan membahas materi tentang pencetus teori keperawatan. Berikut ada beberapa tokoh para pencetus teori keperawatan. Yang pertama ada Florence Nightingale pada tahun 1820 sampai tahun 1910. Tempat tanggal lahir ada di Florence, Italia, 12 Mei 1820. Pendidikan belajar keperawatan di Kaiswart, Jerman, dan Paris, Prancis. Kontribusinya itu pencetus environmental teori. Ia dikenal sebagai bunda keperawatan modern karena inovasinya dalam kebersihan dan keperawatan selama Perang Crimea. Karya yang terkenal yaitu Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, 1860. Yang kedua ada Virginia Henderson, 1897 sampai 1996. Tempat tanggal lahir ada Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, 30 November 1897. Pendidikan diploma keperawatan dari Army School of Nursing, Washington DC, 1921. Kontribusi utama yaitu ada net teori menyusun 14 kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan. Pengaruh dikenal sebagai First Lady of Nursing karena kontribusinya dalam pendidikan keperawatan. Teori keperawatan merupakan kerangka konseptual yang memberikan paduan untuk praktik, pendidikan, penelitian dalam keperawatan. Berikut ada beberapa kekurangan dan kelebihan teori keperawatan. Kelebihan yang pertama, memberikan kerangka pemikiran. Teori keperawatan membantu perawat memahami dan menjelaskan fenomena praktik keperawatan sehingga mereka dapat bekerja secara sistematis. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan mengadopsi teori yang relevan, praktik keperawatan menjadi lebih terfokus pada kebutuhan pasien, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien. Yang ketiga, yaitu mendukung pengembangan pengetahuan. Teori penyediaan dasar untuk penelitian yang dapat memperluas pengetahuan keperawatan dan meningkatkan praktik berbasis bukti. Yang keempat, membantu pendidikan keperawatan. Teori membantu dalam kurikulum pendidikan dan mempersiapkan perawat untuk berpikir krisis dan memberikan perawatan yang holistik. Yang kelima, ada memperjelas peran perawat. Dengan teori perawat dapat memahami peran mereka dalam tim kesehatan, termasuk bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan profesi lain. Terakhir, ada fokus pada pasien. Banyak teori keperawatan menekan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan teori keperawatan. Yang pertama yaitu terlalu abstrak. Beberapa teori keperawatan terlalu filosofi dan sulit diterapkan langsung dalam situasi klinis. Yang kedua, ada kurangnya generalisasi. Tidak semua teori cocok untuk semua jenis pasien atau situasi, sehingga membatasi fleksibilitas perawat. Yang ketiga, ada kompleksitas. Teori tertentu memerlukan beberapa pemahaman mendalam yang bisa menjadi tantangan bagi perawat baru atau yang kurang terlatih dalam analisis teori. Yang keempat, ada terbatasnya dukungan penelitian. Tidak semua teori memiliki dasar penelitian yang kuat, sehingga penerapannya yang dalam praktik bisa diragukan. Yang kelima, ada kesulitan implementasi, yaitu mengintegrasikan teori ke dalam praktik klinis seringkali membutuhkan waktu dan pelatihan tambahan, yang mungkin tidak terlalu tersedia. Yang keenam, ada berpotensi membatasi kreativitas. Mengikuti teori tertentu secara kaku dapat menghambat kemampuan perawat untuk berpikir kreatif dan fleksibel dalam situasi unik. Nah, untuk memanfaatkan teori keperawatan secara optimal, penting untuk memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan pasien, konteks pasien, dan tujuan keperawatan. Perawat juga perlu dilatih untuk
mengadaptasi teori tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Sekian beberapa penjelasan dari saya mengenai tokoh pencetus teori keperawatan. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama, tempat, dan lain sebagainya. Saya Adinda Jessica pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.